Pak Andi Krisna. Selamat datang di Wonogiri. Sama-sama, Kepala selamat datang juga. Bagian Pengelolaan Peserta Pemilu Ya, betul. KPU Republik Indonesia. Pertama kali hadir di KPU Kabupaten Wonogiri. Selamat datang Pak Andi. Terima kasih. Selamat datang di Wonogiri dengan segala keindahannya. Dengan kuliner-kuliner yang ya saya pikir jauh lah dari tempat Pak Andi datang. Saya nggak sebut nama ini Pak. Nanti kalau saya sebut nama ada apa namanya semacam pembedaan lah. Bagaimana kabarnya Pak Andi? Baik, alhamdulillah. Oke, sehat-sehat Pak Andi? Sehat. Masih di lantai 3 Pak Andi? Masih. Oke, ya Pak Andi ini dulu atasan saya langsung waktu di KPU RI sama-sama. Kalau saya alumni KPU RI, Pak Andi ini masih di KPU RI dulu waktu pertama kali saya sebagai CPNS, saya masuk di subbagian pencalonan. Beliau ini kepala subbagian pencalonannya dan sekarang sudah menjadi nomenklatur baru, menjadi kepala bagian pengelolaan peserta pemilu. Pak Andi, santai aja Pak Andi. Kita ngobrol-ngobrol soal persiapan pemilu kita tahun 2024 nanti. Kebetulan di Wonogiri nanti pemilihan serentak kedua yang kita laksanakan kalau untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerahnya. Dan untuk pemilu serentak juga sudah kedua. Artinya sejauh mana Pak perkembangan diskusi soal penetapan jadwal, soal penetapan tahapan antara penyelenggara dengan pemerintah maupun Komisi 2? Baik, makasih nih Mas Sahid ya. Jadi memang ini sangat menarik karena memang dalam sejarahnya kita akan menghadapi pemilu serentak di mana pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum legislatif presiden itu akan dilakukan serentak di tahun 2024. Nah, berdasarkan undang-undang tentunya yang kita ketahui bahwa Undang-Undang 7 2017 dan undang-undang terkait dengan pemilihan itu tidak dirubah oleh pemerintah maupun pemerintah dan DPR ya sebagai pembuat undang-undang. Sudah sepakat begitu ya? Sepakat seperti itu. Nah sehingga berarti sudah nggak ada kemungkinan untuk dirubah atau ada judicial review mungkin? Tidak ada Pak? Tidak ada. Nah sehingga KPU sebagai penyelenggara tentunya mentaati itu dengan mengacu kepada kedua undang-undang yang berlaku saat ini. Kalau dilihat dari pemilihan legislatif tentunya dengan periodisasi atau periodik pemilu 5 tahunan 2019, nah maka tentunya di 2024 inilah yang akan dilakukan pemilihan legislatif berikutnya. Nah kalau pemilu kepala daerah kan sudah diatur di bulan November 2024. Nah tentunya kondisi inilah sudah dipersiapkan oleh KPU, di mana KPU RI juga sebagai pembuat regulasi di sini. Nah, sehingga persiapan-persiapan yang dilakukan tentunya kita sudah melakukan kajian-kajian, kemudian juga sudah ada pertemuan dari berbagai pihak. Termasuk penentuan jadwal hari pemungutan suara itu juga sudah melalui kajian-kajian yang ilmiah ya Pak ya. Dan tentunya juga pertemuan dengan pemerintah dan DPR. Nah, dari sisi keserentakan pemilu ini tentunya KPU juga sudah memperhitungkan berbagai macam aspek. Dari aspek yang pertama tentunya dari sisi anggaran, kemudian yang kedua dari sisi badan ad hoc, kemudian yang ketiga tentunya hal-hal yang berkaitan dengan proses nanti ada tahapan-tahapan krusial tentunya yang bersamaan antara pileg dan pilkada. Nah persiapan-persiapan itulah yang sudah dilakukan oleh KPU, diantaranya dengan membuat satu konsep tahapan tentunya yang sudah disampaikan kepada pihak pemerintah dan DPR, dan tentunya tinggal menunggu persetujuan dari pemerintah dan DPR untuk saat ini. Nah ini untuk saat ini kita sudah buatkan draft tahapan yang mana nanti rencana pelaksanaannya kita rencanakan sekitar di tanggal 21 Februari 2024. Oh, Februari ya, Pak? Ya. Februari. Coba kalau kita kaitkan dengan substansi Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu itu kan dilaksanakan 5 tahun sekali. Padahal pemilu tahun 2019 kemarin kita laksanakan di bulan April. Ya. Kira-kira sikap pemerintah atau sikap DPR nanti
akan kemana ketika KPU sudah menentukan pelaksanaan pemungutan suara di bulan Februari? Apakah mendekati setuju ataukah nanti masih ada debatable soal pelaksanaan hari pemungutan suara itu? Ya, memang kalau di undang-undang itu kan jelas bahwa KPU diamanahkan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilu. Di situ ada pengaturannya di undang-undang, paling lama 20 bulan sebelum hari pemungutan suara dilakukan tahapan, dan begitu pula dengan tahapan-tahapan yang lain. Nah, sehingga kalau kita hitung bahwa KPU sudah memprediksikan bahwa kemungkinan atau kelebihan dan kekurangan jika dilakukan di bulan April itu sudah kita analisa. Oke. Kelebihan-kelebihan di bulan Maret jika itu dilakukan pemungutan suara juga sama. Nah, sehingga dari kelebihan dan kekurangan itulah dikaitkan dengan masa pemilihan kepala daerah tentunya kelanjutannya. Nah, KPU sudah melakukan proses dan pengkajian, maka bulan Februari itulah yang menjadi rujukan untuk pelaksanaan pemilihan legislatif. Opsi yang terbaik di bulan Februari itu. Betul. Itu opsi menurut KPU atau sudah diuji publik ke masyarakat, pemangku kepentingan, NGO dan sebagainya, Pak? Nah, itu opsi dari KPU sudah diujikan atau disampaikan kepada para stakeholder tentunya, dan juga kepada pihak pemerintah dan DPR. Nah, memang dalam beberapa pertemuan ada beberapa hal masukan-masukan juga dari pemerintah maupun DPR, tetapi KPU dengan konsep yang sudah dibuat, yang tentu sudah dianalisa kelebihan dan kekurangannya, maka setelah ditetapkan di tanggal 21 Februari 2024. Iya. Kira-kira nanti kaitannya dengan verifikasi partai politik dengan putusan MK nomor 55 yang secara garis besar memerintahkan KPU bahwa ketika melakukan faktual tidak perlu dilakukan kepada partai politik yang sudah memenuhi parliamentary threshold waktu 2019. Ya. Artinya nanti kita juga akan melakukan itu ketika tahapan verifikasi partai politik kita laksanakan, Pak. Ya. Jadi memang putusan MK 55 itu sudah jelas di amar putusannya dan juga beberapa pertimbangan hukum bahwa bagi partai politik yang memenuhi ambang batas atau memenuhi parliamentary threshold itu dilakukan pada saat verifikasi itu adalah hanya administrasi saja. Iya. Nah, sementara untuk partai politik yang tidak memenuhi ambang batas dan partai baru itu dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Nah, kemudian mengacu terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, KPU sudah melakukan suatu proses tentunya penyiapan materi kebijakan yang akhirnya diimplementasi kepada draft peraturan PKPU tentang verifikasi partai. Nah, tentunya substansi dari peraturan itu mengacu kepada putusan MK yang mana verifikasi administrasi itu bagi partai politik yang memenuhi ambang batas nasional ya. Kemudian untuk yang tidak memenuhi itu dilakukanlah vermin dan faktual kepada partai yang non parliamentary threshold dan baru. Nah, itu sudah kita yang KPU sudah konsepkan dalam hal ini. Seperti itu, Mas Syahid. Iya, artinya sebenarnya kalau misalkan nanti putusan MK itu memang bukan misalkan ya, karena memang sudah harus kita laksanakan putusannya bersifat final dan mengikat ya, Pak Andi. Itu sebenarnya bagi KPU Kabupaten Kota agak lebih ringan, khususnya untuk di KPU Kabupaten Wonogiri, karena kami ini demografinya luar biasa, Pak. Ketika melakukan verifikasi partai politik kami bisa naik turun gunung. Nah, kalau putusan MK itu nanti ditindaklanjuti dengan peraturan KPU yang memang sesuai dengan putusan MK, isinya sesuai dengan putusan MK, artinya kita sudah bukan soal bukan soal kita kok tidak melaksanakan kewajiban, tetapi sudah cukup meringankan beban kita, berkuranglah beban kita dalam melakukan verifikasi faktual. Itu, Pak. Ya. Jadi prinsipnya nanti tetap seperti itu ya, yang sudah di draft gitu. Ya. Dan itu memang sudah disepakati oleh partai politik, Pak. Ya, kalau ada gejolak apapun gitu ya. Kalau ini kan memang satu hal yang diputuskan ya melalui pertimbangan majelis MK. Nah, tentunya semua juga harus mentaati dan melaksanakan putusan itu. Nah, sehingga konsep yang sudah dibuat oleh KPU, nah memang nanti tinggal diuji publikan ya, dan kemudian draft ini juga sempat itu dilakukan forum grup diskusi
yang mana KPU mengundang salah satunya stakeholdernya adalah partai politik. Nah, dari pelaksanaan FGD tersebut tidak terlalu persoalan terhadap hal yang sudah dilakukan kebijakan KPU melalui regulasi berdasarkan putusan MK tersebut. Nah, sehingga dengan demikian kita yakinkan bahwa apa yang sudah diatur dalam putusan MK tersebut semua pasti akan melaksanakan dengan baik, dan juga KPU tengah mengatur regulasi dan mudah-mudahan ini juga memperjelas secara teknis pelaksanaan seperti apa nanti verifikasi administrasi dan faktual seperti itu, Mas. Oke, kembali ke tahapan Pak Andi. Kalau kami analisis kan ketika nanti 2024 dilaksanakan pemilihan serentak meskipun beda bulan antara pilkada dengan pileg, kami kan menganalisis ada beberapa permasalahan. Yang pertama, untuk kabupaten kota itu kita ada 3 sumber mata anggaran, APBN untuk pemilu legislatif, kemudian APBD provinsi untuk pilgub, APBD kabupaten untuk pilkada. Kemudian yang kedua soal tahapan pencalonan pilkada. Apakah waktu pemungutan suara yang diambil, yang direncanakan, yang direncanakan di bulan Februari itu sudah dihitung benar-benar ketika dihadapkan dengan situasi tahapan pencalonan pilkada. Artinya tahapan pencalonan pilkada ini kan kita sudah harus tahu dulu porsi di masing-masing partai politik berapa. Apakah sudah diperhitungkan sejauh itu, Pak Andi? Ya, jadi terkait dengan anggaran ya, memang karena regulasi undang-undang tentang pileg maupun pilkada itu tidak dirubah, artinya di situ sudah ditegaskan bahwa mana penyelenggaraan pemilu yang dibiayai oleh APBN, mana yang dibiayai oleh APBD, itu sudah jelas. Nah, tinggal nanti implementasi di lapangan tentunya KPU akan menyesuaikan juga dengan peraturan-peraturan lain, karena tidak hanya peraturan KPU saja, bisa aja kita melihat bahwa ada aturan dari Kementerian Keuangan atas hal ini. Nah, kemudian supaya ini juga tidak jadi tumpang tindih dalam pemberian honorarium sebagai contoh. Iya. Misalkan saja ketika pemilu kemudian ditetapkanlah anggota PPS ataupun PPK. Iya. Nah, pada saat titik krusial di mana beririsan tahapan itu, ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai dilakukan ketika pileg tetapi baru dimulai ketika pilkada misalkan. Nah, ini kan juga menjadi tantangan juga bagaimana pengaturan regulasi dalam rangka honorarium tadi. Nah, tentunya kami juga sedang berkoordinasi dalam hal ini Biro Perencanaan, Biro Keuangan yang menangani itu agar hal ini tidak secara dampaknya di lapangan tidak tumpang tindih ya. Dan akhirnya juga malah merepotkan kita juga dalam pertanggungjawaban. Iya. Nah, kemudian dalam hal yang tadi yang ditanyakan bahwa bagaimana pencalonan pilkada dengan pemilu ini nanti ketika hari-hari 21 Februari. Nah, tentunya hal inilah yang menjadi analisa KPU bahwa KPU memperhitungkan paling tidak pasca putusan MK tentang penetapan hasil pemilu itu ada jeda waktu yang memadai dengan pendaftaran pemilihan kepala daerah. Nah, sehingga nanti paling tidak bulan Februari inilah menjadi analisa KPU bahwa pasca putusan MK tentang penetapan hasil pemilu, KPU pasti akan menetapkan secara berarti nasional. Jangka waktu persidangan sengketa di MK sudah kita memperhitungkan, kita memperhitungkan yang sudah berjalan selama ini. Walaupun itu menjadi kewenangannya lembaga MK, peradilan MK, karena kita tidak bisa mengintervensi ya ketika majelis hakim bisa mempercepat atau mungkin agak lama dalam persidangan. Ini tergantung dari kasus yang memang ditangani. Tapi paling tidak belajar dari pengalaman yang sudah berjalan, kita memperhitungkan tentunya di sini ada Biro APS yang khusus untuk menganalisa hal-hal seperti ini. Nah, ini kolaborasi semua tahapan pemilu ini kan KPU dibantu dengan Sekretariat Jenderal dan di situ ada biro-biro terkait dan di sini kita masing-masing menganalisa. Nah, sehingga persiapan pendaftaran pemilihan itu seharusnya mempunyai waktu yang memadai. Nah, disinilah KPU sudah memperhitungkan dengan aspek-aspek lainnya. Oke, Pak Andi, berarti tanggal 21 Februari sudah fix ya? Atau masih tarik ulur?
Ya kalau tanggal 21 itu rencana ya. Oh, ya? KPU sudah merencanakan Oke. untuk tahapan pemilu legislatif. Nah, memang belum ada penetapan ya dalam hal ini dari pihak DPR dan pemerintah, karena bagaimanapun ini nanti akan disetujui juga Tapi oleh kan kewenangan kita Pak untuk menetapkan tanggal pemungutan suara itu. Ya, Kewenangan KPU gitu loh. betul. Maksudnya kalau sudah KPU mendeklar 21 Februari, kira-kira berapa persen kemungkinan itu terlaksana di tanggal 21 Februari? Ya, kalau kita lihat memang dengan kewenangan tahapan itu adalah KPU yang menentukan penyelenggara. Nah, tentunya di dalam pertemuan atau di dalam pembahasan dengan pemerintah dan DPR ini kemungkinan ini yang terakhir ya di bulan Desember ini kemungkinan. Oh, iya. Sehingga hal ini nanti bisa ada kesepakatan tentunya, dan alasan-alasan KPU sampai saat ini memang kita masih tetap kepada tanggal yang sudah ditetapkan, yaitu rencana tanggal 21 Februari 2024. Oke, berarti kalau 21 Februari mendekati fix, artinya nanti kita di tahun 2022 kita sudah melaksanakan tahapan. Ya, kalau kita lihat di undang-undang tentunya, kita lihat di Undang-Undang 7 bahwa paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, maka itu nanti di bulan Juni itu 2022 sudah dimulai tahapan. Oke. Nah, kemudian itulah tahapan dimulai dari pembahasan program anggaran, peraturan KPU, dan kemudian barulah masuk kepada tahapan-tahapan selanjutnya seperti verifikasi partai politik, penataan alokasi dapil dan sebagainya. Nah, disitulah nanti KPU akan sudah mulai dengan proses-proses kegiatan di bulan Juni 2022. Nah, tentunya inilah ketika nanti ada pembahasan lagi lebih lanjut dengan pihak pemerintah dan DPR untuk memastikan bahwa menyetujui bahwa proses pelaksanaan tanggal pemungutan dan penghitungan suara itu di tanggal 21 Februari. Begitu, Mas Said. Oke, kembali ke tahapan soal sengketa tadi Pak Andi. Pak Andi menjelaskan bahwa sudah dihitung-hitung berdasarkan jurisprudensi yang terjadi di pemilu 2019. Tetapi apakah KPU sudah berhitung juga soal ketika nanti misalkan ini ada putusan MK yang kemudian memerintahkan satu kabupaten kota untuk melakukan pemilihan ulang atau PSU ulang atau mungkin tahapannya seluruhnya ulang, apakah sudah berhitung soal itu juga Pak? Berkaitan dengan tahapan pilkada yang akan dilaksanakan nanti. Ya, tentunya karena tadi pengalaman yang sudah pernah terjadi ya di 2019 yang lalu, maka proses-proses itu sudah menjadi bagian analisa kita di KPU bahwa putusan MK ini kan ada yang kemungkinan menjadi bagian PSU bagi beberapa wilayah-wilayah. Nah, bisa saja PSU dilaksanakan paling tidak 30 hari, paling tidak 60 hari. Ini tergantung dari tingkat sebagaimana majelis pertimbangkan. Artinya range Februari sampai November itu sudah dihitung. Nah, artinya Februari ini menjadi bagian yang sudah ditetapkan dengan waktu yang memadai tentunya apabila nanti di kemudian hari itu ada beberapa putusan-putusan MK yang akhirnya harus PSU begitu. Nah, itu yang sudah kita prediksikan. Oke. Termasuk soal sengketa administrasi juga sudah dihitung Pak. Ketika nanti misalkan katakanlah proses pencalonan DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota atau bahkan DPD, ada sengketa administrasi juga sudah masuk dalam range satu analisis itu tadi ya, sudah. Sehingga kita menyimpulkan di 21 Februari. Sudah. Tentunya kan sengketa-sengketa mulai pelanggaran administrasi, sengketa di Bawaslu maupun sengketa TUN itu kan sebenarnya sudah diatur waktu ya di dalam Undang-Undang 7 2017. Nah, sehingga justru itu malah membuat kita bisa menetapkan porsi-porsi tanggalnya ketika berlakulah sengketa seperti itu. Nah, memang ketika di Mahkamah Konstitusi juga sudah berlaku, namun mengenai putusan-putusan majelis ini kan kita tidak bisa memprediksikan. Beda dengan yang sudah diatur di PT UN, kemudian sudah di Bawaslu diatur, itu sudah diatur. Justru itu yang ketika kita analisis kita khawatir soal itu Pak Andi. Ya, betul. Nah, oleh karenanya bahwa kami sudah berkoordinasi tentunya antara seluruh biro terkait khususnya di Biro Advokasi Sengketa, dan kondisi yang sudah kita analisa bahwa Februari inilah yang mencukupi waktunya, memadai sekali ketika nantinya pasca putusan MK legislatif ternyata ada beberapa misalkan saja PSU itu terjadi. Nah, ini bisa kita sudah analisa. Tetapi kalau
di luar konteks dalam arti bulan Februari, nah ini hal-hal inilah yang perlu kita pertimbangkan lagi. Tapi paling tidak analisa KPU tentang kapan hari H dan direncanakan 21 Februari ini sudah mencakup berbagai aspek yang dipertimbangkan oleh KPU RI. Seperti itu. Melenceng dari tahapan Pak Andi soal akhir masa jabatan DPR di kabupaten kota ataupun DPRD provinsi mungkin ya. Karena waktu pelantikan kan berbeda-beda, ada yang di bulan Agustus, ada yang di bulan Oktober. Itu apakah nanti akan dilakukan penyerentakan pelantikan di hasil pemilu 2024 ataukah pemilihan opsi 21 Februari itu sudah dihitung berdasarkan akhir masa jabatan masing-masing DPRD kabupaten kota maupun provinsi? Karena ini berkaitan dengan proses pencalonan pilkada, Pak. Ya. Jadi begini, memang pengalaman yang sudah berjalan lalu ya, bahwa banyak sekali akhir masa jabatan itu yang tidak sama. Iya, saya ingat ada 3 gelombang ya. Ada 3 gelombang. Kalau sesuai urutan seharusnya, kalau kita lihat bahwa pelantikan anggota DPR RI itu 1 Oktober. Iya. Ya, kita sebagaimana kita ketahui itu 1 Oktober. Nah kemudian runtun kalau di DPRD provinsi, nah tentunya itu di bulan September. Kabupaten itu Agustus. Itu seharusnya logika dalam arti akhir masa jabatan itu secara waktu itu sudah ditetapkan. Namun ternyata tidak seperti itu. Bahkan ketika di 2019 ada yang akhir masa jabatannya di bulan Desember itu baru selesai. Iya, saya lihat kayak kalau nggak salah di Raja Ampat atau Biak Numfor gitu. Ya, tetapi di sini bahwa hasil pemilu yang diarah oleh KPU dalam arti pasca putusan MK ini yang menjadi bagian penetapan hasil yang akan berpengaruh terhadap suara maupun kursi dari partai politik. Nah sehingga kalau lihat dari ketetapan waktu yang sudah dirancang oleh KPU, keseluruhan itu akan sama, tinggal akhir masa jabatannya saja. Menyesuaikan nanti setiap daerah dengan masa jabatannya. Tetapi ketika keputusan penetapan hasil pemilu secara nasional, baik itu di kabupaten, provinsi, maupun secara nasional DPR RI-nya itu waktunya sudah ditentukan sama gitu ya. Artinya artinya sama itu dalam arti ketika putusan MK itu sudah inkrah ya, tidak ada lagi hal-hal yang di luar, misalkan saja masih berlanjut ada PSU dan sebagainya. Nah, maka KPU nanti terakhir akan menetapkan tuh rekapitulasi atau hasil pemilu secara nasional. Nah, perkara nanti akhir masa jabatannya itu disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing. Kapan ketika kepala daerah di tempat masing-masing tersebut dilantik pada saat di 2019 itu kapan. Nah sehingga bisa saja yang dulu terjadi di bulan Desember itu akan berlanjut lagi di bulan Desember. Tetapi kan penetapan hasilnya suara maupun hasilnya kursi itu udah jelas. Nah sehingga nanti partai politik yang akan mengusung kepala daerah ini udah jelas, sudah diatur dalam tahapan KPU bahwa misalkan saja di 1 bulan misalkan Agustus di 2024 itu udah selesai. Iya, berarti sudah diantisipasi keseluruhan ya Pak terkait dengan AMJ, DPRD begitu-begitu loh. Kita kan khawatirnya nanti AMJ ketika proses pencalonan pilkada sudah masuk ternyata belum pelantikan ini. Ini kita bicara Indonesia maksudnya, bukan hanya Wonogiri. Ya. Kira-kira sudah diantisipasi soal itu ya? Sudah diantisipasi kaitannya dengan yang kita sampaikan tadi ya. Oke. Nah, sehingga kalau kita lihat bahwa kembali lagi bahwa tahapan pemilu legislatif ini tentunya memang menjadi titik sentralnya adalah ketika putusan Mahkamah Konstitusi ini selesai, sudah inkrah. Nah, sehingga nanti KPU segera menetapkan hasil suara ya maupun kursi dan kemudian tinggal masing-masing DPRD ini menyesuaikan dengan akhir masa jabatan. Saya kira nanti bisa saja bahwa karena batasannya perlakuannya kepala daerah itu adalah didukung oleh persentase suara maupun kursi dari partai politik yang pengusungnya, maka ini sebenarnya sudah bisa dilaksanakan tentunya karena berdasarkan dari suara dan maupun kursi. Tapi kan tidak mungkin Pak kalau pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah didasarkan penetapan hasil kursi saja tanpa belum dilakukan pelantikan DPRD-nya. Maksud saya begitu loh Pak. Apakah itu sudah memang range-nya sudah diantisipasi benar? Ya, walaupun begini, kalau kita lihat di regulasi ya, bahwa pengusungan itu kan berdasarkan prosentase ya, 25%
suara dan 20% kursi. Ya. Nah, artinya adalah yang diarah ini kan adalah perolehan suara dan kursi di masing-masing wilayah, baik di provinsi, DPRD provinsi, pemilihan di DPRD kabupaten kota, sehingga inilah menjadi syarat pencalonannya. Yeah. Nah, sehingga ketika manakala DPRD ini juga belum dilantik karena terganjal dengan masalah AMJ dengan pejabat yang lalu atau periode yang lalu, maka sebenarnya ini bisa dilakukan karena tidak berdasarkan terhadap DPRD seperti itu dibunyikan, hanya berdasarkan kepada perolehan suara saja ya, suara dan kursi. Berarti sehingga itu kan berdasarkan kepada hasil pemilu kapan pemilu kada itu diajukan oleh pasangan calon, berarti kan hasil pemilu legislatif ketika 2024. Nah, sehingga nanti ketika pengajuan itulah seluruh pasangan calon yang diusung oleh partai politik mengacu kepada hasil perolehan suara itu. Nah, kalau konteksnya AMJ itu akan lain lagi, disesuaikan dari masing-masing daerah. Berarti nanti pencalonan kita tidak berhitung soal kapan dilantiknya DPRD ya. Sebelum saya akhiri Pak Andi, progres penyederhanaan desain surat suara sejauh mana? Ya, sepanjang yang kita ketahui bersama ya, ini mungkin juga sudah ditayangkan di media sosial KPU RI bahwa KPU RI sudah melaksanakan penyederhanaan surat suara. Dan juga rencana penyederhanaan surat suara ya Pak. Ini sudah dilakukan nih. Sudah dilakukan penyederhanaan surat suara. Nah, kemudian diimplementasikan dengan simulasi di 3 titik, yaitu yang pertama di Sulawesi Utara di Manado. Kemudian di sanalah telah dilakukan simulasi pemberian suara terhadap desain surat suara tadi. Tanggapan masyarakat positif? Kalau simulasi yang dilakukan KPU ini baru mengarah kepada belum pelibatan masyarakat. Jadi kita melibatkan stakeholder dalam hal ini KPU, kemudian KPU provinsi, KPU kabupaten kota, juga ada partai politik maupun mahasiswa. Tetapi belum kepada ranah masyarakat di sini. Nah, sehingga dari 3 pelaksanaan atau 3 lokasi yang akan dilakukan simulasi ini baru terlaksana 2 di Manado dan di Bali, dan terakhir nanti di Medan, sehingga proses pelaksanaan simulasi ini tentunya akan memberikan sesuatu hal yang tentunya menjadi pertimbangan KPU dalam menganalisa mana yang memang lebih ideal. Tapi responnya positif ya Pak terhadap penyederhanaan desain ini? Ya, kan juga sudah digaungkan di berita, bahkan Pak Hadar waktu itu juga sudah pernah menulis soal penyederhanaan itu. Tanggapannya sejauh ini positif ya? Tanggapannya positif karena memang disinilah proses redesign surat suara itu menjadi bagian penting di dalam proses pelaksanaan pemilu. Nah, inilah maka KPU RI telah merancang dan juga telah mensimulasikan. Nah, tentunya setelah proses simulasi ini tentunya akan ada lagi proses simulasi berikutnya yang melibatkan masyarakat. Karena disinilah nanti peran penting masyarakat menilai bagaimana penyederhanaan surat suara itu menjadi ternyata lebih memudahkan gitu. Dan tentunya ini yang diharapkan oleh penyelenggara, bahwa dengan simulasi ini tentunya masyarakat akan semakin terbantu dan juga akan mengetahui bahwa sudah ada konsep dari penyelenggara untuk memudahkan pemilu di 2024 tentunya. Seperti itu. Baik, terakhir Pak Andi, closing statement. Apa yang harus kami lakukan ketika kita menghadapi pemilu 2024? Persiapan-persiapan apa saja yang harus kami lakukan? Ya, tentunya bagi KPU RI ya, dan juga pasti diikuti oleh KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Tentunya KPU RI sudah merancang sebuah analisa, sebuah kebijakan, perumusan kebijakan yang nanti akan dituangkan dan kemudian diuji publikkan dan akan berbentuk peraturan. Nah, tentunya kita tentu harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku, baik itu undang-undang maupun PKPU. Nah, kunci sukses KPU tentunya baik KPU RI, KPU provinsi, kabupaten itu melaksanakan pemilu sesuai dengan regulasi yang ada. Kita patuh secara prosedural, kemudian kita melaksanakan prinsip-prinsip azas penyelenggara pemilu. Nah, tentunya proses-proses ini apabila kita taat dan tertib dan melaksanakannya dengan baik, nah ini kemungkinan dan pasti insya Allah nih seluruh rangkaian tahapan akan terlaksana atau dapat dilalui dengan baik. Nah, tentunya penyelenggara juga
akan menjadi penyelenggara yang baik, melaksanakan dengan tertib, taat azas, melaksanakan secara prinsip-prinsip atau azas-azas penyelenggaraan pemilu. Kami kira itu yang bisa dilakukan oleh seluruh perangkat KPU RI ya, KPU Kabupaten, KPU Provinsi seluruh Indonesia dalam rangka menyongsong pemilu 2024. Demikian Mas Said. Oke, baik. Kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab nanti. Apapun bentuk perintahnya Pak Andi, kita selaku penyelenggara di tingkat bawah KPU RI mendelegasikan apapun ke kita akan kita jalankan seintegritas mungkin lah, sekuat-kuat kita lah. Pokoknya kita song-song pemilu serentak tahun 2024 ini tetap dengan semangat, tidak penuh dengan kewaspasan atau ketakutan. Pokoknya kita semoga nanti 2024 tidak ada kendala apapun. Terima kasih Pak Andi Krisna. Ya, sama-sama Mas Sahid. Pengelolaan peserta pemilu KPU Republik Indonesia sudah hadir di podcastnya KPU Kabupaten. Sama-sama. Terima kasih Mas Sahid.